Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ketiga oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Tindak pidana atas Strafbarvet atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibandingkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yaitu satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Dua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Tiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya satu yaitu Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1945 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act dan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau biasa juga disebut dengan dualistis. Ada juga pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau disebut juga dengan monistis. Namun pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu ada perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian ada yang namanya unsur subjektif, yaitu ada kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau vernemen, maksud atau ubmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedacht, perasaan takut atau vrees. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestanddelen van het delik, yaitu meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Kemudian ada elemen atau unsur delik atau juga elementen van delik, yaitu yang ke-1 ada tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau aanslag van alle rechtsvervolging. Lalu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya, pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya, pasal 281 dan 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misal, pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Subjek tindak pidana ada dua, yaitu yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua ada manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.